Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini saya menjelaskan tutorial caranya mengobati ya, insektisida maupun fungisida ya. Insektisida itu Mama Lemon boleh, Sunlight boleh, sabun boleh. Ini fungsinya merekatkan ya. Sebenarnya ada namanya kerlak untuk merekatkan, atau ada juga obat untuk perekat apa namanya? Loh, dia keluar buih-buihnya ya, ada sabun juga bumbungan. Obat perekat ada, tapi saya menggunakan Mama Lemon karena Mama Lemon ini murah ya pemirsa. Ini untuk istilahnya menyembuhkan iya, mencegah juga iya. Di kala musim hujan seminggu sekali para pemirsa. Tapi kalau sudah terlanjur kena fungisida, kena jamur, seyogianya bisa seminggu 2 kali. Nah, waktu yang tepat untuk penyemprotan hama ini wajib diketahui. Kebun Anggur Import Jakarta 22. Kebun Anggur Papan Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini saya menjelaskan tutorial caranya mengobati ya, insektisida maupun fungisida ya. Insektisida itu serangga, kena mungkin belalang, mungkin semut ya, mungkin rayap dan lain-lainnya, termasuk mungkin ulet ya, itu namanya insek, atau mungkin hama trip atau wereng ya, biasanya ada itu di daun-daun di kala musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya jarang terkena penyakit. Dan fungisida, fungi adalah jamur ya, jamur itu banyak berupa yang biasa terjadi dia di daun ya, di atas daun. Sebentar saya potesin satu daun. Nah, seperti ini dia di daun, kalau di atas namanya bun tepung, kalau di bawah biasanya karat daun atau mungkin seperti panu. Saya nggak paham itu namanya apa, yang pasti kayak bulut-bulut putih-putih ya Pak pemirsa, atau gosong pinggir ya, gosong pinggir atau bolong-bolong gosong, bahkan batangnya ikut gosong, itu namanya antraknosa. Biasanya diajar hujan, dan dikala diajar hujan tiap hari, anggur itu pas posisi tidak sehat ya. Ketika dia nggak sehat, dia mudah terkena penyakit. Bagaimana cara mengantisipasinya, cara menyelesaikannya? Dimulai dulu dari yang jamur ya. Ini yang biasa orang nanya, karena jamur ini paling banyak di antara penyakit anggur di musim hujan. Yang paling banyak adalah jamur. Nah, untuk jamur saya biasanya menggunakan, saya tidak mensponsori ya, yang saya gunakan Ridomil Gold ya. Ini bisa di screenshot, oke, sama pemirsa, atau Nativo ya. Saya tahan supaya di screenshot para pemirsa ya. Nativo kebalik, maaf, seperti ini ya, Nativo. Oke, atau Amistar Top. Nah, Amistar Top saya habis para pemirsa ya, mohon maaf. Nah, sekarang ukurannya. Ini saya punya semprotan burung. Ada tulisannya 200, 300, 600, 1000 ml sama dengan 1 liter ya. 1 liter itu identik dengan gayung mandi. Seberapa ukurannya? Ini yang selalu ditanyakan. Berapa Pak ukurannya? Nah, ambil sendok makan. Ini sendok makan, oke. Kita masukkan ya. Oke. Hop. Nah, segini saja. Ini kalau dihitung adalah 1/4 sendok tidak sampai para pemirsa ya. 1/4 sendok tidak sampai. Kalau bahasa saya adalah seujung sendok makan ya. Ini Nativo sama, Ridomil Gold dan Nativo sama. Terus kita masukkan ke dalam sebentar, ini agak susah bukanya. Nah, oke. Kita masukkan ke sini supaya aman, kita beginikan ya tangan kita buat media supaya dia nggak jatuh. Nah, oke. Setelah itu, supaya obat ini lama merekatnya di pohon, di daun, supaya dia nggak cepat terbang, karena bentuk serbuk ini kalau setelah kering, kita semprotkan kering, dia cenderung kena angin terbang karena dia serbuk ya. Supaya dia nggak terbang, awet, kita kasih Mama Lemon ya. Mama Lemon ini boleh 1 sendok. Oke, boleh 1 sendok. Mama Lemon boleh, Sunlight boleh, sabun boleh. Ini fungsinya merekatkan ya. Sebenarnya ada namanya kerlak untuk merekatkan, atau ada juga obat untuk perekat apa namanya? Loh, dia keluar buih-buihnya ya, ada sabun juga bumbungan. Obat perekat ada, tapi saya menggunakan Mama Lemon karena Mama Lemon ini murah ya pemirsa. Gini, nah kita masukkan, oke, masuk ya. Ini seperti ini. Jadi untuk fungisida maupun insektisida saya sarankan supaya dia merekat lebih lama,
ditambah sabun ya, Mama Lemon boleh. Nah setelah itu kita isi air. Isi air. Ini akan tercampur dengan sendirinya ya. Ini akan tercampur. Oke. Sampai kira-kira 1 liter ya. Nah, ini berbuih, ini kesalahannya harusnya dimasukin, harusnya kita masukkan obat fungisidanya dulu ya, Ridomilgulnya masuk dulu, dikasih air, baru terakhirnya Mama Lemon. Kalau kita masukkan Mama Lemon bareng dengan obatnya, ketika kita kasih air, Mama Lemonnya keluar. Tapi nggak apa-apa, ini buat contoh yang salah. Oke. Nah, oke, udah masuk. Ini nggak usah diaduk pun, udah bercampur sempurna ya, pemirsa. Oke, ini udah jadi, tinggal kita kocok sebentar, udah jadi, kita semprotkan ke daun. Nah, ini kita contoh nih, kita semprotkan ke daun ya. Daun. Oke, kita semprotkan ke daun. Ini untuk istilahnya menyembuhkan iya, mencegah juga iya. Di kala musim hujan seminggu sekali para pemirsa. Tapi kalau sudah terlanjur kena fungisida, kena jamur, seyogianya bisa seminggu 2 kali. Nah, waktu yang tepat untuk penyemprotan hama ini wajib diketahui. Untuk jenis obat jamur seyogianya pagi hari jam 9, jam 10, jam 11 ya, karena dengan bantuan sinar matahari jamur lebih cepat mati. Oke, seperti itu. Nah kita sekarang kasih contoh untuk obat yang insektisida. Nah ini ada namanya neem oil ya, neem oil ya, biar bisa di screenshot para pemirsa. Saya menggunakan neem oil untuk menghilangkan kutu perisai. Kutu perisai itu dia titik-titik di batang. Di batangnya ada titik-titik warna coklat. Apabila diserang kutu batang, itu pohonnya kurus ya. Jadi susah gemuk karena dia menyedot nutrisi di batang ya. Menggunakan, saya nggak menyponsori neem oil, tapi saya menggunakan ini. Dulunya saya menggunakan vanis. Tapi kalau sering-sering menggunakan vanis, bila batang ini masih kecil, dia akan gosong dan mati. Nah untuk kutu kebul ya, kutu kebul itu dia biasanya makan nutrisi di mata-mata tunas, dia berupa putih-putih, dia berkolaborasi dengan semut, dia dibawa semut, dia dipindah-pindah seperti itu ya. Saya menggunakan Confidor, nah ini Confidor. Oke, Confidor, ya, pemirsa. Boleh menggunakan Abasel, Agrimek, Pastron, Kurakon, Gasinon dan lain-lain boleh, tapi itu bau. Kali ini baunya nggak nyengat. Confidor, Abasel, Agrimek, baunya nggak seberapa. Jadi saya sarankan untuk yang nggak tahan dengan bau insektisida, obat serangga, saya sarankan menggunakan Confidor, Abasel atau Agrimek atau yang lain. Mungkin pemirsa punya obat yang lain. Sekarang pertanyaannya berapa Pak ukurannya? Saya bisa menggunakan ini ya, atau menggunakan tetes. Kalau 2 ml, ini ada tulisan 2 ml di sini. Ukurannya ada di sini, disuntikan nih ya. Ini bisa dibeli di toko-toko burung maupun di toko-toko pertanian terdekat dekat rumah Anda. Jadi kalau 5 liter air saya menggunakan 2 ml. Tapi kalau menggunakan tetes, untuk 1 liter air saya menggunakannya 2 tetes. 2 tetes untuk 1 liter air. 2 tetes kalau Anda mungkin merasa nggak yakin, 3 tetes nggak apa-apa. Yang penting kalau kita semprotkan dia gosong berarti overdosis ya. Kalau gosong pinggir berarti overdosis. Apakah boleh Pak dicampur? Boleh. Tapi kalau dicampur penggunaannya kalau bisa nyemprotnya pagi hari jam 7. Karena kalau untuk insektisida, obat insektisida kita semprotkan siang hari, itu berakibat daun bisa layu. Nah kalau untuk serangga insektisida nyemprotnya menjelang maghrib atau malam hari itu lebih bagus. Karena jenis-jenis serangga tertentu seperti belalang, ulet itu dia makannya kenceng di malam hari ya. Termasuk semut, dia pindah-pindah itu di malam hari. Itu tutorial yang sangat penting biar para pemirsa nggak bingung-bingung Pak bagaimana caranya. Jadi kalau fungisida seyogianya nyemprotnya pagi hari supaya dia di siang hari kena matahari, membantu proses untuk membunuh jamur. Tapi kalau insektisida obat serangga nyemprotnya di menjelang maghrib atau malam hari. Tapi tolong hati-hati ya untuk insektisida pakai masker. Tapi kalau udah kebal kayak saya, udah biasa nyemprot-nyemprot nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya alergi obat, saya harapkan menggunakan masker. Kalau perlu pakai kacamata. Tapi tolong kalau malam hari jangan menggunakan kacamata hitam. Karena akan gelap, nggak kelihatan mana yang ada jamur, mana yang nggak.
menggunakan kacamata yang terang. Oke, terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya sukses di anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.